Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi sama aku Belisa Fitri Azra Bahtiar. Kali ini kita bakalan bahas topik yang pasti kalian tuh pokoknya kalian pasti sangat-sangat familiar banget, dan mungkin akhir ini sampai kalian tuh hampir bosen ya, dan nggak boleh bosen dong karena hal itu penting banget buat pengetahuan kita juga. Jadi kali ini aku bakalan bahas tentang coronavirus disease 19 atau biasa yang kita singkat COVID-19. Nih kayak gini. Nah, jadi teman-teman, kalian pasti udah gak asing lagi sama coronavirus, dan bahkan sangat-sangat kenal dekat ya, karena kalian setiap hari selalu cek berapa banyak pasien yang terinfeksi, berapa banyak jumlah ODP, pokoknya hal-hal kayak gitu pasti kalian ngecek banget setiap hari. Nah, jadi teman-teman, menurut dokumen resmi per 27 Maret 2020 oleh Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan judul Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease atau COVID-19. Nah, di sini disebutkan bahwa coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai gejala berat. Nah, ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Nah, coronavirus disease 2019 atau biasa kita singkat COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Nah, adapun hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini masih belum diketahui penyebabnya. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2. Kayak gini nih. Nah, teman-teman, tadi kan udah nyinggung dikit nih tentang apa sih COVID-19 itu, apa sih berasal dari apa sih COVID-19 itu, dan virus apa sih penyebab COVID-19 itu. Nah, saatnya kita lanjut ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu tanda dan gejala umum infeksi COVID-19. Ini wajib pakai banget kalian harus tahu banget, karena hal ini tuh kan juga berdampak pada diri kita sendiri guys. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu gejala infeksi COVID itu kayak gimana, kita sendiri pun nggak bisa melakukan pencegahan. Lanjut aja ya. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernafasan akut seperti demam, batuk, dan sesak nafas. Nah, masa inkubasi rata-rata ini biasanya tuh 5-6 hari, dengan masa inkubasi terpanjang adalah 14 hari atau 2 minggu. Nah, pada kasus COVID-19 ini yang berat dapat menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, terus dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernafas, terus hasil ronsennya juga menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru-parunya. Nah, tadi kita kan udah tahu nih tanda gejalanya kayak gimana, tapi kalian penasaran gak sih gimana sih bentuk dan struktur COVID-19 ini? Nah, jadi virus corona secara umum berbentuk bulat dengan diameter 100-120 nanometer. Nah, dikutip dari situs LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, bentuk virus corona menyerupai mahkota seperti namanya. Jadi corona itu bahasa latinnya itu crown, artinya mahkota dalam bahasa Indonesia. Nah, bentuk mahkotanya itu berasal dari protein S atau spike protein yang mengelilingi permukaan virus itu. Saya katakan kan kayak anak panah atau paku, semacam anak panah atau paku yang menutupi permukaan virusnya. Nah, protein di mana protein S inilah yang berperan penting dalam pola infeksi virus corona ke sel pernafasan. Nah, kita tahu nih bahwa struktur virus itu pada umumnya itu hanya terdiri dari RNA atau DNA saja, termasuk untuk virus corona. Nah, virus ini memiliki genom RNA positif atau biasa disebut dengan RNA saja. Nah, panjang genom virus corona ini sekitar 27-32 kilobasa yang kemudian membentuk protein penyusun tubuh virus. Misalnya fosfoprotein N, glikoprotein M, protein E, protein S, dan glikoprotein
glikoprotein HE serta enzim lain untuk perbanyakan virus. Nah, adanya protein S yang mirip paku atau tanda panah, ini anak panah tadi di permukaan organisme, menjadikan struktur virus corona lebih khas dibandingkan yang lain. Jadi si pakunya itu, si anak panah ini, si protein S-nya itu yang bikin dia itu unik dari virus-virus lainnya. Jadi kalau pas kalian lihat itu pasti, oh ini pasti virus corona, karena bentuknya sendiri pun dari bahasa Latinnya pun crown kan, mahkota aja udah kelihatan kalau itu tuh ciri khasnya virus corona. Terus gimana sih caranya atau mekanismenya sistem kekebalan tubuh kita bekerja saat menghadapi COVID-19 ini? Nah, jadi menurut NIH atau National Institutes of Health, sistem kekebalan adalah jaringan sel di seluruh tubuh, baik di kulit, darah, maupun di tempat lain yang bekerja bersama untuk mencegah atau membatasi infeksi dari patogen yang berpotensi berbahaya seperti bakteri dan virus, khususnya virus corona ini. Nah, dan untuk mencegah kerusakan dari agen tidak menular seperti terbakar matahari maupun kanker. Jadi teman-teman, setiap sel dalam tubuh dipersiapkan untuk membuat interferon. Apa sih interferon itu? Nih gambarnya. Nah, interferon adalah sebuah molekul antivirus di mana dia itu bekerja saat mereka mendeteksi adanya penyusup. Nah, jadi kalau udah ada penyusup ini, interferon ini udah mulai dipersiapkan untuk terbentuk di dalam sel. Nah, menurut Mark Pellegrini, seorang pakar penyakit menular di Walter and Eliza Hall Institute in Australia, mengatakan bahwa sel-sel ini akan mulai membuat molekul antivirus bawaan mereka sendiri yang akan mencoba dan menghentikannya. Nah, misalnya kayak virus bereplikasi. Nah, di mana respon alami ini akan menghasilkan zat yang disebut sitokinin, yaitu zat yang mengubah tubuh mengalami demam dan peradangan jaringan ketika sel-sel mulai mati. Seorang profesor mikrobiologi di Harvard Medical School in Boston, yaitu Michael N. Sternberg, PhD, mengatakan bahwa ilmuwan mengkategorikan berbagai sel imun dalam dua kelompok besar, yaitu sel imun bawaan dan sel imun yang adaptif. Yang dimaksud Profesor Michael ini tadi, di mana tubuh memiliki sel darah putih atau leukosit. Kita tahu nih kan, tubuh itu memiliki leukosit di dalamnya. Nah, leukosit ini tadi sebagai garis pertahanan pertama atau sistem kekebalan tubuh bawaan, di mana hal ini dikenal juga sebagai pembunuh alami yang mendeteksi sel yang terinfeksi dan membunuhnya. Nah, kemudian garis pertahanan kedua nih, setelah pertama kita lanjut ke garis pertahanan kedua. Nah, garis pertahanan kedua ini terjadi pada spektrum sel darah putih lainnya seperti monosit, makrofag, maupun neutrofil. Nah, di mana spektrum sel darah putih ini tadi akan mencari dan mengenali infeksi, di mana mereka itu akan melepas hormon, khususnya hormon kekebalan tubuh, kemudian mempersiapkan sel-sel lain ketika ada kemungkinan infeksi. Nah, lanjut ke baris pertahanan ketiga. Nah, baris pertahanan ketiga ini adalah sistem imun adaptif. Nah, ini tadi yang disinggung oleh Profesor Michael tadi ini, teman-teman. Gimana pada sistem imun adaptif ini memakan waktu beberapa hari untuk melawannya. Yaitu contohnya kayak sel darah putih seperti T-cell yang bertugas untuk membunuh sel yang terinfeksi dan B-cell untuk menghasilkan antibodi. Nah, teman-teman, itu tadi dia kita udah bahas banyak banget topik. Pertama, apa sih COVID-19 itu? Terus kemudian juga ada apa sih tanda-tanda gejalanya gitu. Kemudian juga ada strukturnya gimana, bentuknya kayak gimana. Terus juga tadi yang terakhir adalah bagaimana sih mekanisme sistem imun tubuh kita dalam menghadapi COVID-19. Karena itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita hukumnya wajib mendukung penuh program pemerintah dengan social distancing dan di rumah aja. Ayo dong guys, kita sama-sama berusaha. Tenaga medis di luar sana udah bekerja non-stop, 24 hours non-stop untuk mereka-mereka yang telah dinyatakan terinfeksi. Nah, kita juga harus sama-sama berusaha dong, sama-sama berjuang dalam memutus rantai penularan COVID-19 dengan di rumah aja. Penyampaian dari saya semoga bermanfaat dan tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.